بيقول لي إني الأحلى والبنت. Sebelum kita ke pasien, kita harus mengecek terlebih dahulu identitas pasien di rekam medis. Kita cocokkan dengan pasien yang akan kita lakukan pengkajian spiritual. Dan sebelum itu kita juga harus sudah terjalin trust dengan pasien, yaitu kita sudah melakukan pertemuan sebelumnya dan sudah melakukan kontrak dengan pasien bahwa hari ini kita akan melakukan pengkajian spiritual. Kemudian setelah itu kita lakukan orientasi kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Oh, boleh. Nama Ibu Ilha, tanggal 22 Agustus 1980. Baik, sudah sesuai Ibu. Sebelumnya bertemu lagi bersama saya perawat Rima yang bertugas hari ini dari pukul 2 siang hingga pukul 8 malam nanti. Sebelumnya bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah udah agak mending. Apakah Ibu hari ini ada merasa cemas? Ya sih, kurang itu nggak bisa tidur kalau mau. Begitu, jadi Ibu hari ini merasa cemas seperti Iya. itu. Baik, kalau begitu saya kesepakatan kemarin, jadi hari ini kita akan melakukan pengajian spiritual itu untuk mengetahui seberapa kebutuhan Ibu, kebutuhan spiritual Ibu sama di rumah sakit ini. Nanti akan kita nilai, akan kita kaji. Nanti prosedurnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang harus Ibu jawab. Kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh. Baik, kalau begitu sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu saya menyalakan lampu dan saya tutup tirai untuk menjaga privasi dari Ibu. Kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum melakukan kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selama Ibu sakit ini, bagaimana Ibu memaknai rasa sakit tersebut? Ya, hanya pasrah aja kepada Allah menerimanya. Baik, berarti Ibu sudah menerima gitu pasrah kepada Allah terhadap sakit ini. Ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu selama sakit ini? Apa yang Ibu rasakan? Ya itu, sekarang penyakitnya udah agak mendingan. Tapi itu nggak bisa tidur kalau malam itu susah gelisah gitu. Jadi Ibu memaknai rasa sakit ini itu perasaannya menjadi rasa cemas seperti itu ya, gelisah. Baik, kalau begitu. Kemudian selama Ibu dirawat di rumah sakit ini, apakah ada tindakan medis yang bertentangan dengan keyakinan atau kepercayaan Ibu? Tidak ada. Kemudian nih, kan tadi Ibu merasa di sakit Ibu. Nah itu tuh apa yang paling mengganggu? Apa yang paling membuat Ibu tidak nyaman kondisi sakit Ibu? Ini kaki kalau udah merasa sakit sekali gitu. Jadi sakit tersebut membuat Ibu merasa tidak nyaman seperti itu di kaki Ibu. Baik. Kemudian untuk perasaan terhadap Allah bagaimana Ibu? Apakah Ibu menerima kondisi Ibu sakit menerima Ibu? pasrah saja. Baik, berarti Ibu sudah mulai menerima ya, alhamdulillah kalau begitu. Kemudian Ibu apa upaya yang Ibu lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Hanya bisa berdoa saja. Berdoa saja. Berarti Ibu rutin melakukan berdoa? Tidak Alhamdulillah. terganggu ya, tidak ada hambatan. Tidak. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Ibu. Kemudian Ibu, mohon maaf sebelumnya, sekarang usianya berapa? 45 tahun. 45 tahun. Berarti Ibu sudah banyak pelajaran, sudah banyak pengalaman hidup yang sudah Ibu lalui ya saat ini. Nah, bagaimana Ibu memaknai hidup Ibu saat ini setelah melewati berbagai pengalaman? Dinikmati saja dan hanya bisa kita berusaha saja. Berarti Ibu selama hidup ini maknanya yang penting mendekatkan diri kepada Allah seperti itu ya. Baik. Kemudian selama Ibu sakit ini apa hikmah yang bisa Ibu ambil? Hikmahnya jadi saya lebih dekat lagi kepada Allah. Lebih dekat, Masya Allah. Alhamdulillah ya Ibu, betul. Kemudian Ibu selama Ibu sakit, siapa yang paling mendukung? Siapa orang yang paling memberikan dukungan kepada Ibu untuk Ibu sembuh? Keluarga sih ya, terutama itu suami. Suami Ibu, baik. Kemudian bentuk dukungannya seperti apa yang suami Ibu lakukan? Ya, selama di sini dia menemani saya dan merawat. Merawat Ibu, suka datang ke sini rutin ya, ya. baik. Kemudian bagaimana Ibu memaknai dukungan yang suami Ibu berikan kepada Ibu? Ya, begitulah saya merasa saya itu harus sembuh karena ada anak dan suami, jadi saya harus
sembuh aja. Oke, berarti Ibu menambahkan motivasi semangat untuk sembuh Iya, dari dukungan tersebut. iya. Baik kalau begitu. Kemudian Ibu berarti untuk Ibu apakah saat sakit ini kondisi apa yang membuat Ibu merasa senang? Berarti saat Ibu sakit ini hal apa yang Ibu lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi? Ya, dengan cara berdoa, berzikir, itu aja yang paling bisa ya. Kemudian apakah Ibu yakin bahwa berarti dengan berdoa tersebut apakah Ibu memberikan keyakinan Ibu dapat sembuh dari penyakit ini? Ya, saya yakin. Yakin, Ya. Alhamdulillah Ibu, semoga Ibu bisa cepat sembuh ya, amin. Berarti Ibu yakin, kemudian hal apa yang memotivasi Ibu untuk sembuh? Motivasi saya biar bisa beraktivitas lagi seperti semula. Biar bisa beraktivitas, kumpul bersama keluarga, Seperti itu. Kemudian apa bentuk dukungan atau bentuk support yang paling kekuatan gitu, sumber kekuatan yang Ibu dapatkan untuk kesembuhan ini? Kekuatannya yaitu aja keluarga ya, sumber terutama kekuatan. anak. Iya, baik, berarti Iya. itu sumber kekuatan yang Ibu rasakan saat ini. Nah, hal apa saja yang biasanya Ibu lakukan agar Ibu merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai? Ya, berdoa saja. Berdoa, berarti Ibu berdoa berarti lebih tenang ya dengan berdoa. Ya. Baik, kemudian Ibu, saya izin bertanya, selama Ibu di rumah, apakah ibadah wajib yang biasa Ibu lakukan Alhamdulillah suka dilaksanakan. suka dilaksanakan? Seperti apa Ibu yang Sholat biasa? yang 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu Iya. terlaksana semua, Iya. alhamdulillah ya. Kemudian untuk puasa wajib, apakah terlaksana? setiap tahun? Alhamdulillah Alhamdulillah. laksanakan. Tidak ada hambatan ya Ibu? Tidak ada. Kemudian untuk ibadah sunnahnya bagaimana Pak? Alhamdulillah suka dilaksanakan. Seperti sholat duha. sholat duha, Iya. berarti sholat ibadah sunnahnya. Iya. Kemudian untuk membaca Al-Quran, apakah rutin Ibu di rumah? Alhamdulillah Baik, setelah berarti- sholat maghrib saya suka melaksanakan baca Baik. Quran. Setelah sholat berarti ya Ibu membaca Al-Quran. Kemudian selama Ibu sakit nih, dirawat di rumah sakit, apa bentuk ibadah yang paling terganggu yang tidak bisa dilaksanakan? Iya, itu kalau di masjid di sini kan saya, ya ini kan terbaring seperti ini, susah ke air, Iya. jadi pasti sholatnya ketinggalan. Berarti ada hambatan untuk Ibu melaksanakan sholat Iya. seperti itu. Nah, bentuk dukungan spiritual apa yang Ibu harapkan gitu, yang dapat diberikan untuk membantu Ibu dalam melakukan ibadah di rumah sakit ini? Yaitu cara melaksanakan ibadah dalam keadaan sakit itu bagaimana? Ingin dibimbing gitu ya, Iya. Bu, melakukan ibadah di Iya. saat Ibu sakit. Iya. Baik. Kemudian Ibu, apakah Ibu sebenarnya sudah mengetahui cara-cara ibadah yang dapat dilakukan ketika Ibu sakit? Apakah Ibu sudah mengetahui? Belum sih. Belum mengetahui. Baik, kalau begitu. Apakah Ibu perlu didatangkan rohaniawan seperti Ustadz untuk membantu membimbing Ibu dalam beribadah di rumah sakit? Boleh. Boleh, Ibu Iya. bersedia gitu ya, Iya, mau dibimbing iya. oleh rohaniawan. Baik. Kemudian untuk jenis dukungan yang Ibu butuhkan gitu untuk membantu ibadahnya seperti apa? Dibantu tadi ibadah Iya, wudunya gitu, Iya dibantu. gitu, cara berwudu kan itu cara tayamum kan biasanya, Betul. tapi saya itu belum tahu pasti tayamum itu kayak gimana, takutnya salah. Jadi perlu dibimbing dari mulai wudu, tayamum, Iya. kemudian sholat dan ibadah. Iya, dan ibadahnya bagaimana? Baik, kalau begitu, alhamdulillah Ibu untuk bercakap-cakapnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya saat ini setelah dilakukan perbincangan tadi? Alhamdulillah senang sih ada pemasukannya untuk melaksanakan sholat dalam keadaan sakit. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu telah bekerja sama dengan baik, telah menjawab semua pertanyaan juga dengan baik. Alhamdulillah ya Ibu, nanti kan sebentar lagi udah mau adzan Isya. Nanti saya akan ke sini untuk memberitahukan bahwa sudah waktunya azan, sudah waktunya sholat. Saya juga akan membimbing mulai dari bersucinya, kemudian ibadahnya, berdoanya gitu ya. Nanti akan dibantu juga oleh rohaniawan, akan didatangkan ke sini. Iya. Bersedia ya Ibu? Iya, iya. Baik, kalau begitu sebenarnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh, tidak. Tidak ada. Iya. Baik, kalau begitu nanti saya kesini lagi ya Ibu. Saya Iya. bereskan alas, saya cuci tangan kembali. Iya. Baik, alhamdulillah ya Ibu. Mari, assalamualaikum. Semoga Sama-sama. cepat sembuh ya. Iya. Kita berdoa terlebih dahulu untuk kesembuhan Iya, Ibu. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi, Allahumma rabbana nasi, adhibil basa, adhibil basa, isfi anta safi, isfi asna sapi, la safiya, la sapi'a, ila anta, ila anta, sifa'a, sifa'a, la yughadiru sakata. ya
la yughadiru sakoma. Amin. Mari Ibu, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di nurse station. Sekarang kita melakukan catat hasil evaluasi dan juga yang sudah kita lakukan saat pengkajian spiritual tadi dengan mencatat critical point tersebut.